waris dan juga pajak pengganti ahli waris. Sebagai contoh saja, di sertifikat ini sudah ada 5 ahli waris yang sudah dibalik nama, tetapi pada saat ingin bertransaksi, ada 2 ahli waris yang meninggal dunia. 2 ahli waris, maka saya memberikan arahan untuk kembali membalik nama di 2 pengganti ahli warisnya lagi. Yang saya pertanyakan Pak Kakanta yaitu terkait dengan BPHTB-nya. BPHTB. Apakah ini pengenaan BPHTB-nya tetap dalam satu rangkaian dari yang pertama sebagian sudah tertuang di dalam ahli waris, atau dipisahkan BPHTB-nya baik itu yang 2 orang yang sudah meninggal, karena ada 2 objek yang meninggal ini, subjeknya yang meninggal, apakah keduanya itu dikenakan BPHTB dalam hal untuk dibalik nama. Yang kedua Pak Kanta, mohon izin juga mungkin baiknya, karena ini ada mungkin kekurangan pahaman dari teman-teman Badan Keuangan yang melaksanakan tugas dalam hal pembayaran BPHTB. Inilah yang mungkin bisa dibekali teman-teman juga yang di Badan Keuangan, terkhusus bagi loket BPHTB. Karena ini sudah terjadi ini Pak Kakanta, masyarakat sudah mengeluarkan biaya untuk pembayaran BPHTB, tapi ternyata harusnya nihil dibayar karena kurang pemahamannya ini teman-teman Badan Keuangan melihat ataupun mencermati berkas-berkasnya. Karena masyarakat, kita yakin masyarakat juga ini mungkin dalam hal diberikan informasi pasti ada mereka kurang memahami. Yang ketiga Pak Ganta, sebagai bahan saran saja Pak Ganta, mohon izin bisa mungkin ada minggu ataupun hari Rabu tertentu tema yang bisa kita angkat yang nanti sebelum dilaksanakan tanya ke Kanta untuk hari-hari berikutnya ataupun hari Rabu nanti, mungkin di forum grup yang biasa kita intens komunikasi Pak Kanta, kita angkat salah satu tema yang memang yang ada yang berada di Kota Parepare ini. Yang terakhir lagi, yang keempat Pak Kanta, mohon izin kami mohon minta petunjuk ini karena kami minggu lalu mengadakan rapat koordinasi sekaitan dengan kawasan-kawasan pemukiman kumuh yang dipimpin oleh Dinas PUPR Provinsi. Mereka ini akan melakukan verifikasi lapangan sekaitan dengan bagaimana perkembangan kegiatan pemerintah daerah, apakah sudah sesuai dengan RPJMD untuk pengentasan kawasan kumuh. Tetapi mereka memiliki kekurangan, yaitu sekaitan mereka membutuhkan alas hak dari masyarakat yang memang bisa mereka menyimpulkan dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah. Mungkin kami minta nanti petunjuk bagaimana mekanisme ini teman-teman dari PUPR Provinsi bisa bersinergi dengan BPN Kota Parepare sekaitan dengan alas hak yang dimiliki oleh masyarakat. Mungkin saja Pak Ganta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Camat. Kayaknya mewakili semua ini pertanyaan ini Pak. Saya lihat seperti ini. Jadi kita bahas masalah BPHTB dulu Pak ya. Jadi BPHTB itu kan kita mungkin paham semua, BPHTB kan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi harus dipahami juga bahwa setiap peralihan Pak, setiap peralihan harus dikenakan. Jadi sepakat tadi memang Pak Camat bahwa kalau misalnya ada ahli waris yang artinya yang sebelumnya misalnya 5, kemudian ada yang meninggal, kemudian ada ahli waris penggantinya misalnya karena kebetulan punya anak, itu otomatis kita balik nama lagi ke ahli waris yang berikutnya Pak. Artinya berunut seperti itu Pak. Ya memang kembali lagi Pak terkait dengan BPHTB itu Pak kan memang sudah ada aturannya Pak. Untuk misalnya terkait dengan warisan itu kan 600 juta pengenaannya atau 300 ya, saya tidak paham kalau singkat tergantung perdanya. Tentunya Pak begini, kami sepakat bahwa kami tidak mempunyai kewenangan untuk menguji materialnya Pak Camat terkait dengan BPHTB. Walaupun itu bisa nihil boleh Pak, dimungkinkan. Mungkin ada keterangan tidak mampu, itu dimungkinkan Pak. Yang penting kalau di kami itu ada buktinya, ada validasinya. Atau kalau misalnya secara kasat mata itu dikenakan, ternyata dari
peninjauan dari teman-teman dari Bapenda atau apapun itu nihil, itu dimungkinkan Pak, karena kami tidak menguji materialnya. Yang penting buktinya itu ada, seperti itu Pak. Terkait dengan tadi yang kedua Pak Camat, ini Pak masih cari-cari waktu ini Pak untuk kita undang semua, termasuk teman-teman camat, teman-teman lurah Pak, pemahaman terkait dengan seperti ini. Terutama sekali Pak, biar kita satu bahasa Pak, yang sering sekali. Cuma masalah waktu ini Pak. Ini rencananya sebenarnya minggu-minggu ini kita agendakan, tetapi pada sekali juga agenda. Ya mudah-mudahan bisa agendakan mungkin minggu depan Pak. Kalau kita akan undang, termasuk diantaranya adalah teman-teman dari Bapenda, kemudian teman-teman lurah, teman-teman camat, pemahaman-pemahaman yang terkait seperti ini Pak. Biar kita satu pemahaman. Kasihan pengguna layanan Pak kalau dibola-bola. Di sini bisa, di sini tidak bisa. Maksud saya kita satu pemahaman. Bisa sama-sama, jadi artinya betul-betul pengguna layanan itu warga-warga masyarakat kita, Kota Parepare ini tidak dipimpong, seakan-akan dipimpong gitu loh Pak. Kalau di lurah ini bisa, di lurah ini kok tidak bisa. Itu kita rencananya kita akan undang, kita akan panel, termasuk kita akan undang juga nanti teman-teman dari kejaksaan dan kepolisian. Bagaimana dampaknya kan seperti itu. Biar kita satu pemahaman Pak, seperti itu. Karena bagaimanapun juga produk yang keluarkan ini kan berdampak hukum. Tentunya contoh misalnya kemarin diskusi yang panjang lebar terkait dengan surat keterangan ahli waris atau surat pernyataan ahli waris. Kita harus suatu persepsi. Karena ada yang bisa menerima surat pernyataan, ada surat keterangan. Akan begitu Pak. Makanya mungkin nanti Pak kita cari waktu dulu Pak untuk kita satukan persepsi terkait dengan hal seperti itu, layanan seperti itu. Tentunya kami artinya yang menjembatani mungkin Pak Camat terkait dengan seperti itu. Kemudian terkait dengan tema Pak, sebenarnya diskusi itu sudah pernah berkembang di kami Pak. Bagaimana dengan tema yang kita bahas. Cuma kan persoalannya akan sedikit Pak Camat. Mungkin akan sedikit hanya kita akan digiring tema itu yang kita bahas. Padahal sebenarnya tanya kakak ini kan semua layanan pertanahan Pak. Kalau tema itu Pak kan sian, misalnya kita bahas terkait dengan surat pernyataan. Padahal ada mungkin mau bertanya terkait pengukuran, terkait pemisahan, hanya kan tidak bisa dilayani. Makanya diskusi-diskusi itu Pak akhirnya kita sedikit abaikan Pak. Sedikit abaikan lah. Mungkin apa-apa kita diskusi-diskusi seperti ini. Begitu Pak Camat ya. Terkait kawasan kumuh pada prinsipnya kami Pak Camat terbuka. Dan alhamdulillah kemarin teman-teman dari Bapeda, dari Pertimda segala macam, ya awal-awalnya memang begini Pak. Sedikit teman-teman sebelum-sebelumnya itu pejabat-pejabat sebelumnya agak tertutup terkait dengan alasan-alasan terutama yang sudah terdaftar di kami Pak, tidak memberikan datanya Pak. Akhirnya kemarin teman-teman pada saat untuk penyusunan RTDR agak sedikit kesulitan. Sekarang saya terbuka Pak. Apapun data yang dibutuhkan oleh teman-teman dari dinas terkait, silakan bikin surat ke kami Pak. Kami akan berikan datanya. Tapi ada hal tertentu tentunya saya tidak berikan. Contoh misalnya siapa namanya, berapa luasnya, tetapi floatingnya bahwa ini sudah ada haknya di lokasi ini, kami bisa berikan Pak, yang sudah terdaftar. Apalagi kan seperti itu Pak, silakan bikin surat ke kami akan berikan Pak. Tetapi tentunya kan ada beberapa data-data yang tentu saya berikan. Contoh misalnya, Pak Camat punya tanah berapa? Kan itu kan tidak mungkin saya berikan Pak Camat. Tapi di mana dibentuknya, luasannya atau segala macam kita akan berikan. Jadi tidak masalah Pak. Kalau terkait kami bisa mendukung Pak terkait dengan penataan kawasan kumuh Banu pun juga ini kita perlu bersinergi Pak Camat, terutama teman-teman dari dinas PUPR atau apapun yang nantinya membinangi terkait kawasan kumuh. Pada prinsipnya secara pribadi dan kelembagaan saya sangat mendukung Pak terkait dengan hal seperti itu. Ya, begitu Pak Camat ya yang bisa saya sampaikan Pak ya. Mungkin mumpung karena sudah banyak, ada berapa orang partisipan itu? Sudah 16 orang. Ini partisipan ada kabar baik yang akan saya sampaikan pada hari ini. Alhamdulillah hari Senin kemarin saya sudah mendapat surat dari Kak Kanwil terkait dengan trase rel kereta api. Jadi inti surat dari Pak Kanwil itu setelah berkoordinasi dengan Dirjen Pengadaan Tanah termasuk dari beberapa instansi terkait, alhamdulillah untuk trase atau jalur kereta api mulai dari Lumpue sampai Soreang itu tidak kita blokir lagi. Jadi silakan masyarakat yang punya lokasi di selama ini kita blokir mulai dari Lumpue sampai di Soreang, ya silakan masyarakat silakan datang ke kantor untuk kita layani. Mau balik nama, mau warisan, mau pemisahan, mau macam-macam, silakan. Jadi disampaikan mumpung ada Pak Camat kayaknya mungkin disampaikan ke mungkin ada forum atau apa grup Pak Camat ya di grup mungkin lurah atau apa namanya camat disampaikan saja kepada seluruh lurah atau termasuk lurah-lurah teman-teman lurah yang sudah hadir pada hari ini ya disampaikan saja bahwa untuk lokasi yang berada di trase atau jalur kereta api mulai dari Lumpue sampai Soreang itu kita tidak blokir lagi. Silakan masyarakat
silakan berbondong-bondong ke kantor pertanahan untuk kita layani, mau kegiatan apapun, mau pemisahan, balik nama, roya, perubahan hak, silakan. Karena berdasarkan hasil diskusi-diskusi panjang, baik Dirjen Pengadaan Tanah, kemudian beberapa teman-teman diskusinya bahwa berapa tahun itu perekonomian itu mandek. Dari tahun 2018 tidak ada perputaran ekonomi di lokasi itu. Makanya itulah pertimbangan akhirnya Pak Kakani memberikan surat kepada kami untuk memerintahkan kepada kami, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare, untuk membuka blokir dan memberikan seluas-luasnya layanan pertanahan yang ada di jalur trase kereta api. Jadi pada kesempatan ini saya minta tolong kepada teman-teman lurah, teman-teman camat yang hadir pada Zoom kali ini, disampaikan kepada seluruh warga yang ada di wilayah Kota Parepare, khususnya yang selama ini terblokir untuk kegiatan layanan pertanahan, silakan mulai sebenarnya dari beberapa kesempatan sudah ada beberapa yang masuk ke kami untuk melakukan pelayanan di pertanahan. Mungkin itu ya pemberitahuan terkait dengan rel kereta. Sambil jalan ada lagi mungkin, silakan mau bertanya, silakan. Silakan Bu atau Bapak. Ini dari Bacu Kiki Barat. Silakan Bu. Bacu Kiki Barat, ada mungkin Bu? Mau diskusikan, silakan. Ya, makasih Pak Kakan atas kesempatannya. Ya, terkait masalah pelepasan, bagaimana jika sekolah atau yayasan ingin membeli suatu tanah warga, apa yang harus dilengkapi untuk pemberkasannya, untuk proses balik namanya. Sekian Pak Kakan, kasih. Bagaimana ceritanya Bu? Jadi ada sekolah mau beli tanah atau bagaimana? Maksudnya ada sekolah yayasan ingin membeli tanah warga. Oke. Ingin memproses balik nama ke atas nama yayasan. Maksudnya dia ingin membeli tanah warga. Bentar Bu, pertanyaan saya, itu sudah bersertifikat atau belum bersertifikat Bu? Sudah bersertifikat. Sudah bersertifikat. Berarti kan ceritanya dia mau beli. Yayasannya mau beli Bu ya? Ya. Betul. Kalau sudah bersertifikat Bu, berarti kan harus ada akte Bu, dasarnya untuk balik nama. Kalau sudah bersertifikat. Makanya saya pastikan dulu Bu, lokasi yang mau dibeli itu, yang dibeli ini pun pastikan Bu, apakah keseluruhan atau sebagian yang dibeli. Kalau sebagian, berarti kan harus proses pemisahan dulu. Ya. Kalau dia sebagian, berarti kan yang pemilik tanah itu, pemilik sertifikat itu bermohon pemisahan dulu ke kantor pertanahan. Kita pisahkan dulu. Hasil pemisahan itu ceritanya yang dibuatkan akte jual beli kepada yayasan. Seperti itu atau sekolah. Iya. Kan seperti itu Bu. Kalau ternyata lokasi itu dibeli keseluruhan, berarti kan tinggal buat akte untuk itu, untuk kita untuk proses balik namanya. Ya, seperti itu Bu ya. Seperti itu Bu ya. Oke. Terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih Bu. Saya coba dulu ke apa lagi nih? Pak Andi Aswad, ada mungkin Pak? Pak Andi Aswad, ada mau diskusikan Pak? Apakah Bapak hasil pengembangan diri yang diperoleh? Atau Ibu Mutmainah mungkin Bu? Sambil menunggu yang lain. Bu Mutmainah, silakan Bu. Ada mungkin kita mau diskusi. Makasih Pak Kakan, untuk sementara belum. Oh ya, makasih Bu. Oke. Kita coba dulu ke, atau ada yang mau bertanya Bu, silakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada Zoom kali ini, ada yang mau bertanya. Jadi sambil menunggu yang lain, mungkin saya sampaikan juga kepada termasuk teman-teman PPAT, ya, disampaikan saja untuk seluruh pengguna layanan pertanahan yang selama ini terblokir di jalur rel kereta mulai dari Sumpang dari Lumpue sampai di di Soreang, silakan ke kantor pertanahan untuk kami layani terkait dengan kegiatan-kegiatan di lokasi yang selama ini kami blokir untuk kegiatan layanan pertanahan. Jadi apapun terkait dengan layanan pertanahan, silakan bapak-bapak, ibu-ibu mengarahkan warganya atau pengguna layanannya ke kantor pertanahan Kota Parepare. Insya Allah kami akan layani mau kegiatan apapun, mau itu kegiatan pembayaran data maupun pendaftaran pertama kali.
Karena selama ini yang ada sama kami, surat yang kami pegang, kalau sebelumnya mungkin Pak Camat Soreang paham betul bahwa dulu atau kita Pak Camat ya sempat ke sempat ke balai bahwa disepakati waktu itu akan koordinasi dengan Dirjen Perkereta Api. Tetapi saya tidak berhenti di situ Pak Camat, saya tetap artinya mempush pimpinan-pimpinan yang ada di pusat, termasuk dari Dirjen Pengadaan Tanah, dan alhamdulillah sudah ada perintah kepada kami, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare untuk membuka layanan. Jadi selama ini mungkin kemarin Pak Camat ada warga yang mau balik nama, mau pemisahan, malah kemarin kalau tidak salah ada wakaf malah. Ada wakaf. Kemarin ada masjid itu, tapi karena rel kereta kami sementara tidak layani, dan sekarang silakan berbondong-bondong kepada seluruh warga Kota Parepare yang mau bermohon untuk kegiatan layanan, silakan, yang khususnya yang berada di jalur kereta. Kecuali kalau misalnya dia masuk kawasan hutan ya, kita itu tidak bisa. Karena kemarin kayaknya itu bagaimana Pak kalau masuk kawasan hutan, itu tidak bisa. Ya tentunya kalau untuk yang khusus untuk kawasan hutan ya ada instansi yang menangani itu, yaitu BPK, Balai Pemantapan Kawasan Hutan. Tentunya kami akan berkoordinasi terkait dengan wilayah-wilayah yang masuk kawasan hutan seperti itu. Ya. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan pertanahan? Silakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, atau saya sapa dulu mungkin ya. Ibu Ika, ada Bu Ika saya lihat. Silakan Bu Ika. Untuk sementara belum ada Pak. Aman. Selama ini aman-aman Bu ya, layanan ya. Atau itu Iya. buat mainnya, resen, silakan Bu. Bu. Baik, terima kasih Pak Kakan. Terkait tadi yang sudah buka blokir sertifikat, ada yang ingin saya tanyakan ini Pak Kakan, karena dari tahun 2018 itu ada saya punya berkas Pak Kakan. Kebetulan itu isunya katanya masuk kawasan Kipas. Kipas. Ini yang saya mau tanyakan Pak Kakan, karena kemarin dari Dinas Lingkungan itu tidak masuk dalam kawasan ada izin gitu, ada surat dari dinas apalagi nih namanya Pak Kakan, dia tidak masuk hutan lindung. Nah kemudian ketika kami ke camat, kebetulan di Kelurahan Watang Soreang kalau tidak salah itu tidak mau menandatangani dengan alasan itu tadi, kawasan Kipas. Sampai saat ini itu belum bisa. Nah pertanyaannya, apakah ini juga bisa kami buka kembali berkasnya untuk diproses? Terima kasih Pak Kakan. Jadi saya jawab saja Bu ya, Bu Wina. Untuk kawasan Kipas itu Bu, kita sudah melakukan pengukuran Bu, untuk kawasan Kipas. Tapi sementara kami belum proses, karena dalam perjalanan ada keberatan Bu, dari salah satu warga di sana. Sesuai aturan, untuk pendaftaran pertama kali, kami berikan waktu kepada yang bersangkutan 60 hari untuk melakukan gugatan ke pengadilan. Jadi untuk kawasan Kipas Bu, kami sudah melakukan identifikasi, kami sudah melakukan pengukuran, dan Pak Camat, alhamdulillah hadir ya Pak Camat ya, waktu itu. Nah, malah Pak Camat itu di tim 1 atau tim 2 Pak Camat? Tim 1 kalau tidak salah, ya tim 1, kita sudah melakukan pengukuran Bu. Nah, selama lokasi itu tidak berada di kawasan Kipas Bu, yang sudah dimohon oleh Pemda, itu bisa kita layani dengan catatan tidak masuk kawasan lindung. Seperti itu Bu. Nah, kalau selama itu Bu Ina mengatakan itu masuk kawasan Kipas. Coba, tidak apa-apa Bu, coba identifikasi ke teman-teman, terutama di bagian plotting, karena itu sebenarnya sudah teridentifikasi Bu. Luasannya yang kami dapat itu sekitar hampir 26 hektar lokasi kawasan Kipas itu. Apakah lokasi itu masuk atau tidak? 26 hektar ini sesuai dengan permohonan Bu ya. Kami belum mengoverlaykan terkait dengan hasil pengukuran kemarin. Nah, coba identifikasi Bu. Apakah lokasi yang Ibu Ina, Bu Wina mau bohong itu masuk di kawasan Kipas atau tidak? Kalau tidak, ya tentunya bisa kita proses dengan catatan tidak masuk ke di kawasan hutan yang seperti itu. Seperti itu. Ya, Cuma hati-hati Bu, di kawasan Kipas ini mungkin juga Pak Camat, mumpung ada Pak Camat, di sini agak sedikit terkait dengan batas wilayah dengan Pindrang kalau tidak salah. Hati-hati Bu, karena kemarin juga ada pengguna layanan yang datang ke kami setelah kita overlay, ternyata mau bermohon ke kantor pertanahan Kota Parepare, ternyata lokasi itu berada di Pindrang. Karena kalau tidak salah Pak Camat ya, di lokasi itu ada perumahan malah sebenarnya secara existing itu masuk di Parepare, tetapi sertifikatnya keluar di Pindrang. Ada data perumahan apa namanya itu. Jadi tolong kepada Bu Munaina, coba dia bermohon plotting dulu Bu. Pastikan dulu plottingnya dulu Bu, berada di mana. Jangan sampai keluar di Kipas, ternyata setelah kita plotting ternyata masuk wilayah Pindrang. Seperti itu ya. Seperti itu Bu ya. Begitu mungkin Bu Ina ya, yang bisa saya sampaikan Bu.
Ini Oke. baru mau pendaftaran pertama kali Pak Kakan. Iya. Penggunaan sertifikat. Jadi tetap harus plotting. Mesti nggak punya. Dicek dulu Bu, karena di kawasan Iya. Kipas itu Bu, jangan sampai masuk wilayahnya Pindrang, karena di situ kan ada wilayah perbatasan Bu, di daerah Kipas itu. Ibu pernah Kalau kalau daerahnya kami itu bukan Pak Kakan. Jadi dia ini bersebelahan dengan PT Wings. ya, di sekitar situ itu batas Bu. Ibu pernah ke lokasi enggak? Biasa Pak Kakan, sering. Oke. Ya, benar-benar di situ. Nah, di situ di sekitar Wings itu Bu, ada juga kemarin itu kami itu dia konsinyasi. Kan sebenarnya sudah dibebaskan. Kita sudah inklaf juga. Kemudian ada di situ sawah sekitar hampir 4 hektar itu dibagi dua Bu. Ada yang masuk wilayahnya Pare Pindrang, ada yang masuk wilayahnya Parepare. Makanya saran saya Bu, biar tidak salah langkah, sebaiknya Ibu adakan plotting dulu. Kalau ternyata masuk Parepare, kita akan proses. Tetapi kalau Iya, masuk Pindrang, ya silakan ke Pindrang. Daripada Iya, nanti Bu, terlalu jauh kita melangkah, ternyata persoalannya bukannya tambah bagus, ternyata tambah runyam. Jadi apa salahnya kalau saya prinsipnya tidak apa-apa kita mungkin agak bersusah-susah sekarang daripada susah nanti. Contoh kayak teman-teman ini kasihan. Sekarang itu ada HGB yang dikeluarkan ternyata secara existing itu masuk di Parepare ternyata sertifikatnya keluarkan Pindrang. Kan kasihan warga di sana, mau balik nama susah, mau apa susah, kan jadi ribet. Akhirnya seakan-akan seperti itu. Nah, kalau saya sih prinsipnya tidak apa-apa susah sekarang daripada susah nanti. Seperti itu. Mungkin terkait dengan itu Pak Camat, mungkin bisa ditambahkan terkait dengan wilayah. Mumpung ada Pak Camat, silakan Pak Camat. Ya, makasih Pak Kanta. Mungkin ada dua yang disampaikan tadi Ibu Mutmainah lokasi yang dekat PT Wings. Kalau tidak salah ada punya Umpar dan ada yang punya atas nama Kadir. Kalau tidak salah. Kalau khusus untuk Kadir itu memang belum memiliki SHM Bu. SHM karena masih dalam hal tahapan ganti rugi pada saat itu yang bersangkutan belum mau menerima ganti ruginya. Jadi sampai saat ini masih disimpan dulu untuk didiskusikan lebih lanjut. Sekaitan dengan yang Umpar juga itu ada memang di situ Bu, yang kami sudah kasih zona merah. Dalam hal perolehannya dari Umpar itu kami belum ketahui secara rinci bagaimana prosesnya waktu dulu. Yang ketiga, mohon izin Pak Kanta sekaitan dengan ini perumahan. Disinilah yang polemik kami ini, kami belum mendapatkan kepastian batas-batas yang pasti dari batas wilayah masing-masing daerah ini Pak Kanta. Mungkin sebagai bahan saran saja Pak Kanta, mungkin dari Pak Kanta bisa mensupport kami lebih mempertanyakan lebih dalam lagi kepada pimpinan kami yang lebih di atas sekaitan dengan batas daerah. Karena ini memang kejadian yang saat itu memang pemerintah daerah Kota Parepare itu belum mengetahui secara rinci batasnya sampai di mana antara Pindrang. Karena belum ada keputusan dari pemerintah pusat sekaitan dengan batas wilayah tersebut. Disinilah entahlah bagaimana lokasi tersebut itu dibuatkan SHM melalui Kabupaten Pindrang. Dan entahlah bagaimana pemerintah Kabupaten Pindrang langsung meloloskan. Padahal pada saat itu belum ada kepastian dari pemerintah pusat dan pasti ini harus dalam bentuk perundang-undangan dalam batas wilayah daerah. Disinilah kami minta bantuan juga dari Pak Kanta. Karena ini untuk merapikan dan salah satu juga untuk program PTSL dari Pak Kanta, perapian yang memang perlu dirapikan. Mungkin saja Pak Kanta, terima kasih. Makasih Pak Camat. Jadi Bu, saya sudah nyambung itu. Kalau Tahir itu Bu sebenarnya sudah dipelokkan untuk kawasan Kipas Bu. Jadi dikonsinyasi Bu. Jadi untuk kegiatan itu Bu, kayaknya jangan diproses dulu Bu, karena sudah ada untuk penetapan lokasinya untuk kawasan Kipas. Nanti persoalan itu misalnya dia tidak terima Bu, itu lain persoalan karena kan dikonsinyasi Bu. Sudah ada di pengadilan untuk titip uangnya. Jadi sementara kami tidak proses memang Bu, karena dia konsinyasi. Ada 2 bidang kalau tidak salah Pak Camatnya, 2 atau 3 itu yang kita konsinyasi. Ada berapa Camat? 2 ya? 2 bidang ya, termasuk punya Pak Tahir itu yang kita konsinyasi. Jadi jangan diproses dulu Bu. Sudah ketahuan kayaknya, jangan diproses dulu karena itu sudah untuk persiapan Kipas. Persoalan nanti itu bahwa yang bersangkutan tidak terima seperti Pak Camat katakan itu kan melalui proses pengadilan karena dikonsinyasi Bu. Seperti itu Bu ya, Bu Inaya. Oke, itu mungkin Bu ya.
Ya, Iya, makasih. siap Pak Kakan. Ya, makasih banyak Bu. Ada lagi Bu yang mau diskusi atau Bapak-bapak? Ada saya lihat ya Pak Camat Ujung tadi. Silakan Pak Camat Ujung. Ada mau diskusikan Pak Camat? Yang lainnya? Mohon izin Pak Kakan. Oke, silakan Pak Camat. Ya, yang pertama saya tanyakan siapa ini Pak Kakan? Kanta SPG? Kanta apa ini SPG ini? Topeng. Oh, Sopeng. Topeng. Ya, salam kenal Bapak atau Ibu Kakanta Sopeng. Iya, dari tadi saya lihat Kanta SPG? SPG, apa Kanta SPG ini? Bapak kuda kutasi sudah lain kalau SPG Pak. Itu persoalannya. Iya, tapi Pak Kakan, yang pertama yang ingin saya sampaikan, terima kasih atas informasinya terkait dengan rencana rel kereta api. Yang ingin kami tanyakan, bagaimana Pak kalau case-nya dia terkait dengan rel kereta api, dia terkait juga dengan batas sempadan sungai. Nah, ini ada warga yang belum ada penyelesaian Pak terkait dengan sempadan sungainya. Nah, sementara di lokasi itu sudah mau dimanfaatkan. Nah, sekarang kan kita sudah dapat jawaban satu bahwa segala pengurusan yang terkait dengan penlok rel kereta api itu sudah bisa di apa. Tetapi bagaimana lagi dengan ini yang berada di sekitaran Sungai Jawi-Jawi yang pengurusannya harus berhadapan lagi dengan forum penataan ruang daerah. Kami juga belum mendapat keputusan kemarin Pak dengan hasil rapat di Bapeda karena ada beberapa kepala SKPD itu dengan acara bersamaan di DPR. Jadi kami belum tahu juga apa keputusan rapat kemarin di Bapeda. Terus yang kedua, Pak Kakan menyikapi dengan administrasi pelayanan di kelurahan kecamatan terkait dengan kewarisan. Mungkin sudah bisa Pak secepatnya kita programkan, sosialisasikan terkait dengan surat pernyataan kewarisan. Surat pernyataan kewarisan. Ada beberapa masyarakat yang pernah berhubungan dengan pelayanan kelurahan, baik di Kota Parepare, Makassar, dengan daerah lain, itu lebih cenderung dibuatkan surat pernyataan kewarisan, Pak. Karena kenapa? Dia berpedoman dengan daerah lain bahwa sudah tidak ada lagi yang membuat surat keterangan ahli waris. Yang dibuatkan itu adalah surat pernyataan kewarisan. Dan itu diterima secara administrasi terkait dengan pelayanan yang ada di BPN. Jadi mungkin kita bisa sosialisasi secara masif, Pak, terkait dengan ini. Karena kenapa? Ini juga bagian dari pelayanan kami yang ada di kelurahan, kecamatan. Jadi mungkin cukup dua dulu, Pak. Yang pertama terkait dengan penglok rel kereta api dan juga terkait dengan sempadan sungai yang harus dibawa ke forum penataan ruang daerah. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Camat. Saya tanggapi dulu. Saya kemarin Pak hari apa itu? Senin. Saya ada sendiri Pak, langsung itu di forum penataan ruang Pak. Memang terkait dengan sempadan sungai untuk Jawi-Jawi itu harus berkoordinasi dengan Baan Pak untuk anunya sampai ke provinsi Pak. Karena itu kan masuk wilayah kerjanya Pak. Jadi memang agak sedikit panjang itu diskusinya terkait dengan garis sempadan. Saya kemarin statement saya jelas Pak, kalau sudah terbit sertifikatnya itu kan keterlanjuran. Kita mengacu ke PP 43 tahun 2021 Pak. Yang keterlanjuran. Tetapi yang jadi pertanyaan memang adalah lokasi-lokasi yang belum bersertifikat. Seperti itu Pak. Tetapi kembali lagi untuk lokasi-lokasi yang sudah bersertifikat tadi itu dengan adanya keterlanjuran tetap kita buatkan pernyataan bahwa tidak merubah fungsi daripada sempadan sungai itu sendiri. Seperti itu Pak. Itu mungkin Pak Camat ya. Kemudian terkait dengan warisan Pak, ini tinggal waktu sebenarnya Pak untuk mencari waktunya. Sebenarnya kita agendakan minggu-minggu ini Pak untuk kegiatan itu, untuk sosialisasi terkait dengan masih itu. Tetapi kembali lagi waktu yang agak sedikit Pak. Ya mudah-mudahan kita agendakan minggu depan ya Pak Camat. Terkait dengan seperti itu kita akan undang selain teman-teman lurah, teman-teman camat, teman-teman PPAT, kita akan undang juga teman-teman dari Polres termasuk kejaksaan karena ini kan persoalan dampak hukumnya. Ya kemarin juga sebenarnya kita sudah sempat singgung-singgung di acara sosialisasi terkait dengan penanganan masalah hukum dan insya Allah dari kejaksaan dan dari kepolisian itu insya Allah akan hadir untuk memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan surat pernyataan. Pada prinsipnya memang kalau di kami Pak, surat pernyataan itu kami bisa terima Pak, tetapi
ada beberapa instansi itu tidak menerima surat pernyataan itu. Ada beberapa yang harus surat keterangan, termasuk diantaranya adalah BPJS, kemudian ada beberapa. Nah, itu kan kita undang semua, beliau-beliau itu memberikan pemahaman terkait dengan surat pernyataan atau surat keterangan warisan. Mereka seperti itu. Mungkin itu Pak Camat ya, yang bisa kami sampaikan. Ya, ada yang lain yang kita akan diskusikan? Silakan. Dari 2M. Mungkin izin lagi Pak Kakanta. Sore. Suryan, silakan. Iya, itu yang terkait tadi pernyataan ahli waris maupun keterangan. Saya apalagi kan pasti beda antara pernyataan sama keterangan. Kalau pernyataan berarti ada pengakuan tersendiri ataupun individu ataupun beberapa orang berkaitan dengan objeknya. Kalau keterangan bahwa salah apakah itu sebagai institusi maupun instansi yang memberikan keterangan bahwa sesuai dengan pernyataannya. Mungkin baiknya ini Pak Kakanta sebagai saran saja, berikan saja informasi secara tertulis sebelum kita melakukan pertemuan bersama instansi-instansi yang ada, termasuk BUMN ataupun bank-bank. Edaran Pak Kanta, baik di PPAT maupun PPATS ataupun di teman-teman lurah, supaya teman-teman lurah juga mengetahui bahwa ada memang perkaban yang mengatur terkait dengan ahli waris ini, bukan keterangan lagi, jadi pernyataan yang diketahui oleh pejabat wilayah, karena tidak ada lagi bahasa menguatkan apa menyaksikan dan apakah menguatkan atau apa itu, jadi tidak ada lagi, cukup mengetahui. Jadi pejabat-pejabat yang berwenang. Jadi mungkin sebagai saran saya Pak Kanta, surat edaran saja dulu secara tertulis, supaya kami juga memahami lebih awal sebelum ada pertemuan. Sebagai masukan juga pertemuannya bagus ini di Makassar ini, kalau ada ini pertemuannya Pak Kanta, supaya ketemu dengan tadi Kak Kanta SPG tadi yang masuk Soptek. Terima kasih Pak Kanta. Ya, makasih Pak Camat atas masukannya Pak. Nanti kayaknya bagus kalau Kanta SPG ini dimunculkan videonya ya, jangan jangan ditutup lah biar ketahuan seperti itu anunya ya. Ya masukan, makasih Pak Camat, kami sudah catat ya. Insya Allah kita akan konsep terkait dengan surat seperti itu ya. Makasih Pak. Oke, ada mungkin yang lain? Ya, tapi Pak Kakan dari Kelurahan Lumpue. Lumpue, silakan. Mohon izin Pak Kakan, langsung saja. Yang pertama ini terkait batas wilayah antara Parepare Baru Pak Kakan yang ada di perbatasan Lumpue. Jadi sedikit saya ceritakan Pak Kakan, informasi yang kami dapatkan di batas wilayah di belakang perusahaan gas Pak Kakan PT Luraya itu ada kegiatan di mana informasi kami dapatkan bahwasanya lokasi tersebut bersertifikat baru. Tapi kondisi lapangan yang kami lihat sesuai dengan kasat mata kami, lokasi tersebut masuk Parepare, Pak Kakan. Jadi saya rasa mungkin perlu kami meminta bantuan ke pertanahan Parepare untuk berkoordinasi ke pertanahan Baru untuk supaya kami juga mengetahui Pak Kakan apa benar lokasi tersebut bersertifikat yang dikeluarkan oleh Baru dan apa dasarnya. Siapa tahu hadir juga di sini bagian pemerintahan, mungkin perlu bagian pemerintahan memberi informasi ke pertanahan atau siapa tahu ada SK terkait penetapan batas wilayah antara Parepare Baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Itu yang pertama Pak, mohon bantuan untuk kejelasan terkait dengan batas wilayah antara Lumpue dengan Baru sehingga kami mengetahui di mana lokasi yang bisa dikeluarkan sertifikat Parepare dan di mana lokasi yang pertanahan Baru berhak mengeluarkan sertifikat Baru. Dan yang kedua Pak Kakan, mungkin ada informasi terkait dengan sempadan pantai Lumpue Pak Kakan, sebenarnya berapa meter jarak dari garis sempadan pantai ke tanah warga yang bisa ditingkatkan sertifikatnya, supaya kami juga ke Lurah Pak Kakan bisa mensosialisasikan kepada warga dan masyarakat kami, karena kalau sesuai dengan Perda RT RW Pak Kakan, permandian Lumpue Pak Kakan kurang lebih 500 meter lebarnya itu, kalau sesuai dengan Perda RT RW itu 50 meter dari air pasang. Tapi kan
ada sebagian wilayah Lumpue tidak masuk dalam kawasan permandian. Jadi yang sebagian tidak masuk dalam kawasan permandian ini, Pak Kakan, ini yang kami ingin tahu berapa meter dari garis sempadan sebenarnya yang bisa warga tingkatkan haknya, Pak Kakan. Sehingga kami lurah bisa mensosialisasikan juga ke warga. Untuk sementara itu saja, Pak Kakan. Makasih. Makasih Pak Lurah. Jadi silakan buat surat ke kami Pak terkait dengan sertifikat yang terbitkan diindikasikan masuk di Baru Pak. Biar kami berkoordinasi dengan teman-teman Baru. Saya kalau lisan informasinya Pak, saya kan telepon ke Baru. Tetapi kalau tertulis, saya kan teruskan ke sana Pak dalam bentuk tertulis. Seperti itu Pak. Jadi silakan indikasinya seperti itu bahwa ada pembangunan di sana yang secara kasat mata itu masuk di wilayah Lumpue atau Kota Parepare, tapi kenapa katanya itu masuk sertifikat Baru. Jadi silakan Pak Lurah buat surat ke kami Pak. Nanti kami teruskan ke Kanta Baru untuk berkoordinasi dan kami tembuskan ke Kanwil terkait dengan surat yang dari Pak Lurah. Nah, kemudian terkait dengan sempadan Pak, jadi begini Pak, sempadan ini ranahnya itu bukan di kami Pak, ranahnya itu di PUPR Pak, khususnya di bidang sumber daya air, seperti itu Pak. Kami juga kalau ada yang bertanya itu, kami akan menyurat kepada Dinas PUPR untuk memberikan rekomendasi apakah bisa kami berikan atau tidak. Tetapi pada saat kemarin di forum penataan ruang, saya sudah sampaikan, khusus untuk yang sudah bersertifikat, sebelum adanya Perda, itu kan ada keterlanjuran namanya Pak. Ada keterlanjuran. Jadi tentunya bisa dimanfaatkan, tetapi tetap kami buatkan surat pernyataan bahwa tidak merubah fungsi. Merubah fungsi terkait dengan tata ruang. Tetapi kalau khusus yang belum terbit sertifikatnya, tentunya kita mengacu kepada Perda nomor 1 tentang penataan ruang. Sayangnya di sini memang Pak dari teman-teman tata ruang kayak tidak ada yang hadir. Atau ada Bu Aryani Eka ya, kalau tidak salah ya. Ibu Aryani Eka, silakan Bu. Ada mungkin pendapat Bu, Ibu Aryani. Kayak tidak salah orang tata ruangnya. Ibu Aryani. Izin Pak, ya. Ya, mungkin bisa Bu menambahkan, silakan Bu. Terkait dengan tata ruang, silakan Bu. Izin Pak, sekaitan sempadan, betul tadi kalau sempadan sungai memang akan diarahkan ke bidang sumber daya air. Kebetulan saya dari bidang tata ruang Pak, jadi mungkin saya hanya akan bisa berkomentar sehemat saya Pak, sepengetahuan saya tentang penataan ruang. Izin Pak Lurah, kalau untuk area yang dimaksudkan tadi Pantai Lumpue, alhamdulillah kan tahun 2022 kita sudah melakukan penyusunan dokumen perencanaan untuk RDTR kawasan pesisir. Mungkin kalau misalnya ada hal yang ingin ditanyakan sekaitan lokasi, boleh disuratkan ke kami Pak, kami bantu pengecekannya untuk peta dokumen dari RDTR pesisir itu sendiri Pak, seperti itu. Karena memang di pertanahan masih basic datanya masih Perda nomor 1 2021 tentang RTRW. Pendetailannya ada di RDTR pesisir. Kebetulan untuk kawasan Lumpue itu sudah kami petakan Pak di RDTR pesisir. Silakan Pak Lurah kalau misalnya ada titik spesifik boleh kami bantu untuk pengecekan. Terima kasih. Jadi Pak Lurah, jelas minta? Silakan Pak, karena ada RDTR-nya. Detailnya Pak, yang kami pegang itu kan masih dalam bentuk globalnya, tapi detailnya teman-teman tata ruang sudah pegang. Kalau detail itu khususnya kawasan pesisir itu sudah pegang. Sementara kita susun ini adalah kawasan atas ya, Bu Eka ya, yang kita sementara mau buatkan itu kawasan atasnya. Kawasan pesisir sudah kita buatkan untuk RDTR-nya, jadi silakan Pak Lurah. Sebenarnya kan susahnya, Lurah dengan tata ruang kan tinggal TikTok-nya Pak. Tinggal TikTok-nya mau ketemu. Biar intinya begini Pak, koordinasi dan komunikasi saja Pak. Ya. Sekali lagi bahwa kita kan mau melayani masyarakat, jangan sampai kita melayani masyarakat ada aturan yang kita langgar. Kita yang nanti akan terjerumus. Tentunya kita sebagai artinya pelayan masyarakat tetap akan berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. Saya, khususnya kalau saya ini kan menerbitkan terkait dengan sertifikatnya. Tetapi kalau misalnya melanggar Perda Tata Ruang, tentunya saya tidak berani. Kan seperti itu. Makanya saya berkoordinasi dengan teman-teman di tata ruang. Alasannya teman-teman lurah, teman-teman camat, kita koordinasikan ya kembali lagi bahwa kita koordinasi dan komunikasi itu tetap kita jalin. Kalau ada sesuatu yang perlu kita koordinasikan dengan komunikasikan, ya kembali lagi saran saya dalam bentuk tertulis Pak. Kalau dalam bentuk lisan agak susah kita pertanggungjawabkan karena jawabnya lisan juga.
Tetapi kalau tertulis, ya tentunya kita bisa pertanggungjawabkan dalam bentuk tertulis seperti itu. Ya, jadi Pak Lurah ya, sudah ketemu Pak ya. Silakan Bu Eka, bisa kan Pak kontak nomor telepon lah, ya, nomor telepon lah Pak WA atau apalah ya, seperti itulah. Semata-mata kan untuk Ya kemaslahatan. izin Pak, kadang betul Pak kan izin, tapi kadang juga kita misalnya melakukan koordinasi Pak, kita undang rapat, mohon sekiranya untuk komitmen dari kehadirannya begitu Pak, karena kadang permasalahan yang kita bahas sebelumnya, ketika kita undang rapat di kemudian hari, berbeda orang yang hadir, kadang itu mohon dibantu untuk sama-sama ini Pak, biar menjalankan lancar, komunikasi kita lancar. Terima kasih. Ya, oke Bu, dikondisikan juga Bu, kalau kita mengundang rapat dikondisikan juga dengan jadwalnya. Kondisikan juga kalau kita menghadirkan dan untuk tidak diwakili, dikondisikan juga jadwalnya. Terkadang kita juga diundang pada hari Senin yang hampir bersamaan dengan kegiatan lain, bukan hanya satu, bahkan tiga kegiatan yang bersamaan yang kita tidak bisa hindari. Ada paripurna, ada RDP, ada penataan ruang. Jadi kalau memang kita menghadirkan, ya kita cari waktu yang baik kalau kita menghadirkan. Terus yang kedua, Pak Kakan, yang jadi pertanyaan juga di masyarakat ini terkait dengan SOP. Ketika ada masyarakat yang bermohon floating, ternyata harus dibawa ke forum penataan ruang daerah, harus ada SOP yang jelas. Jangan mengambang di masyarakat. Bahkan ada sampai 3 bulan belum ada kejelasan. Apakah sudah dibahas di forum penataan ruang atau belum. Ini juga jadi kendala. Mau sempadan sungai, mau sempadan pantai, ini juga jadi kendala. Jadi masyarakat ini butuh kejelasan. Bagaimana SPM-nya, bagaimana SOP-nya ketika kami selaku pemilik lahan menemukan permasalahan seperti ini. Jangan masyarakat yang mendorong terus, jangan masyarakat yang terus menanyakan, ditanya ke pertanahan, dilempar ke PTSP, ditanya ke PTSP, dilempar ke PU, ditanya ke PU, nanti ada forum penataan ruang yang apa. Tidak ada kejelasan. Ini pernah saya angkat Pak Kakan, ditanyakan sebelumnya, bahwa harus ada SOP terkait dengan permasalahan lokasi yang terkait batas sempadan sungai, batas sempadan pantai, dengan batas sempadan lainnya. Harus jelas Pak, bagaimana SPM-nya, bagaimana SOP-nya. Karena kalau masyarakat ditanya, dia tidak tahu. Yang dia tahu, saya mau mengurus terkait dengan permasalahan agraria di BPN. Ini kendalanya. Jadi kalau Ibu tadi katakan harus datang, harus apa, saya juga balik Bu, bukan hanya Ibu saja yang mengundang kami untuk berkegiatan. Sekiranya kami mau datang, tapi ada juga undangan yang lebih penting, ya tentu kita yang lebih penting lagi yang kita hadiri. Seperti itu. Jadi saya berharap melalui forum ini, tanya Kakan ini, ada SOP yang jelas Pak Kakan. Ada SOP yang jelas. Saya pernah koordinasi dengan Ibu Atika. Ibu Atika sampaikan, iya nanti dibawa ke forum penataan ruang, tapi kapan? Tidak ada SOP yang jelas, tidak ada ketepatan waktu juga. Kapan? Dan tidak sedikit Pak Kakan permasalahan seperti ini. Mungkin Lumpue yang ada pesisir pantainya, mungkin Sumpang yang ada pesisir pantainya, mungkin Bumi Harapan yang ada sempadan sungainya, Lompoe, Lapakde yang dilewati dengan Sungai Jawi-Jawi punya permasalahan yang sama. Bahkan ada yang sudah sampai 2 tahun belum ada kejelasan Pak Kakan. Yang atas nama Pak Soni Fulok itu sama Ibu Kristiani itu case-nya rel kereta api dengan sempadan sungai. Kasihan Pak Kakan masyarakat, artinya tidak ada kejelasan. Ya. Padahal dia hanya butuh kejelasan iya atau tidak. Ya. Oke Pak ya. Oke Pak Camat ya. Jadi begini Pak. Seperti itu. Jadi kalau kami begini Pak, ini kan saya kembali sepakat Pak Camat terkait dengan SOP-nya itu berapa hari Pak. Jadi kalau misalnya ada warga yang bermohon kepada kami Pak dan terindikasi itu masuk di kawasan, kami pasti surati yang bersangkutan Pak untuk berkoordinasi dengan dinas terkait, dalam hal ini dinas PUPR yang di bidangnya adalah bidang sumber daya air. Ya tentunya kembali lagi Pak, itu ranahnya teman-teman di dinas PUPR. Ya memang sepakat Pak Camat berapa hari sebenarnya setelah surat itu diterima. Karena begini Pak, ada juga ini pemohon Pak, saya sebut saja namanya, lokasinya Pak Hermanto Pak. Itu dari sebulan kemarin saya sudah surati bersangkutan
untuk berkoordinasi dengan Dinas PUPR. Nah, saya kemarin coba WA yang bersangkutan, ternyata sampai sekarang lokasi itu belum ditinjau. Dan kami ini kan sudah masuk di SOP-nya Pak, sudah dalam masuk tunggakan Pak. Jadi rencana hari ini saya akan surat yang bersangkutan, kalau dalam 7 hari ke depan tidak ada lagi keputusan, saya akan tutup. Saya begitu saja Pak. Kalau tidak ada konfirmasi seperti itu. Jadi kalau saya normatif saja, sepakat dengan Pak Camat tadi, seharusnya memang setelah ada surat yang kami sampaikan kepada yang bersangkutan dan kami tembuskan. Jadi surat itu Pak, yang pengguna layanan ke kami itu, kami surat itu terkait dengan terkait dengan permohonan untuk rekomendasi atau apapun namanya, kami sampaikan kepada yang bersangkutan, kami tembuskan kepada Dinas PUPR. Ya, setidaknya pada kegiatan ini mungkin lewat Bu Eka ini, kalau surat itu diterima ke kami, setidaknya ada balasan ke kami, apa tindak lanjutnya, apakah itu akan apalah. Jadi kami juga bisa mengambil keputusan apakah berkas itu kami akan proses atau kami akan tunda dulu. Karena case-case yang kami terima, yang jelasnya kami memang tidak dalam hal berkoordinasi dengan Dinas PUPR itu ada, tetapi surat itu kami sampaikan kepada pengguna layanan kami. Kami tembuskan kepada Dinas PUPR. Tapi setidaknya mungkin pada forum ini, mungkin melalui Bu Eka mungkin ya, setidaknya surat yang kami sudah sampaikan itu ada balasan surat kepada kami, apakah pengguna layanan itu apa kegiatannya, apakah mau tindak lanjuti atau tinjau lokasi atau apalah. Setidaknya ada pegangan kepada kami, apakah berkas yang sudah terdaftar di kami itu akan kami akan kami tindak lanjuti. Karena kenapa? Kami juga itu bertingkat terkait dengan pengawasannya, mulai dari pusat, kemudian Kanwil, dan kami di Kanta. Karena kami juga itu di pusat itu ada namanya OTT, Operasi Tuntas Tunggakan. Jadi kalau misalnya sudah melalui SOP, pasti sudah ada warning di aplikasi kami bahwa itu sudah melewati SOP. Dan itu diperintahkan kepada kami untuk menyurat kepada pengguna layanan. Izin Pak Camat, mungkin termasuk beliau ya, mungkin seperti diskusi kita kemarin Pak Camat ujungnya, beliau juga sudah kami surati terkait dengan permohonan pendaftaran pertama kalinya yang belum bisa kami proses. Dan suratnya sudah kami kirimkan kemarin, mungkin 1-2 hari akan tiba di rumah beliau. Mungkin itu tanggapan dari saya. Ada lagi yang mau kita diskusikan? Masih ada waktu? Silakan. Terakhir dari Soreang lagi, mumpung ada dari PUPR. Silakan, Soreang. Ya, jadi mohon izin Pak Kanta, Ibu, atau ini Ibu atau Adinda atau Kakanda Aryani. Jadi sebagai bahan informasi saja, kan sudah ada revisi dari tahun 2019 barangkali atau 2020, revisi dari RT/RW. Perda RT/RW. Perda RT/RW dulu begini tipisnya. Tetapi setelah direvisi, tambah jadi begini. Nah, saya sudah sempat membuka revisi dari Perda RT/RW Ibu Aryani. Saya capek membaca. Mungkin sebagai saran buat teman-teman PUPR, karena malu sebenarnya kita ini. Ada sedikit kurang miskomunikasi kita ini di antara internal kita pemerintah daerah yang didengar nih sama Pak Kakanta. Tapi mudah-mudahan Pak Kakanta terbuka. Mungkin sebagai bahan masukan saja Ibu Aryani, coba itu berdasarkan Perda revisi RT/RW tersebut, coba bikinkan secara teknis, khususnya lokasi-lokasi sarana umum ataupun batas Camat Tabe, izin agak terputus-putus suaranya Pak Camat Tabe. Terputus. Tabe Pak, kami dengarnya putus-putus. Sudah dengar? Silakan. Oh, iya. Ya, Kita terdengar. saja belum jodoh sudah putus. Masuk Pak Eko. Jadi begini Pak Ibu Aryani, mungkin secara teknis bisa mungkin berdasarkan revisi RT/RW tersebut, mungkin bisa dibikinkan teknis secara rinci lagi spesifikasi sekaitan lokasi-lokasi yang memang yang tidak diperbolehkan dalam hal aturan, baik itu di tingkat pertanahan maupun di tingkat internal kita selaku pemerintah daerah, tidak diperbolehkan untuk menguasai lahan-lahan tersebut, baik itu dari sempadan pantai ataupun sempadan sungai.
Secara teknis mungkin bisa ada penjabaran, apakah itu dalam bentuk surat keputusan wali kota sekaitan dengan revisi Perda RT/RW tersebut. Yang kedua, saya sangat setuju usulan dari Pak Camat itu waktu. SOP memang sangat perlu. SOP itu sangat perlu SOP. Jangan sampai ini terus terang secara halusnya saja kami sampaikan Ibu Aryani Eka. Terus terang saja seandainya Ibu ini mau bertukar menjadi lurah, pasti rasakan bagaimana lurah saat ini dibombardir dengan berbagai banyak kegiatan. Jadi pahami saja keadaan kami Ibu Aryani. Mungkin karena salah satu contoh saja, mungkin Pak Lurah Lumpuy pada saat itu diundang, tidak berkesempatan, tetapi diwakili oleh pejabat yang lainnya. Mungkin pejabat lainnya yang mewakili Pak Lurah lupa menyampaikan bahwa hasil pertemuan dari Dinas PUPR. Jadi mungkin baiknya ada secara teknis Ibu Aryani ya, supaya sebagai pegangan kami juga. Karena kalau kami mau membuka Perda RT/RW itu, aduh, biar sampai di Kota Bali tidak selesai kami baca, karena tebal sekali. Dan di situ harus ada penjelasannya, apa itu dalam bentuk surat keputusan wali kota ataupun dalam bentuk surat edaran. Mungkin saja Pak Kanta, terima kasih Ibu Aryani atas masukan tak surgaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Camat. Luar biasa kalau senior ya. Kalau senior orang masuk-masuknya itu luar biasa memang. Tenang Bu Eka, saya di belakang tak. Kalau Pak Camat sore gitu sahabat saya, tenang ya. Banyak yang kita bisa diskusikan hari ini. Ya. Izin Pak. Ya. Silakan Bu. Terima kasih Pak, sedikit mungkin Pak sebelum menutup, terima kasih banyak atas masukan dan saran Pak Lurah dan juga Pak, kedepannya kita akan melakukan yang lebih baik lagi. Dan terkait FPR, Bapak Ibu memang Dinas PUPR itu bukan sebagai dinas utama, karena pada dasarnya kami berperan sebagai sekretariat. Bapak Ibu disampaikan kembali, jadi kedepannya segala masukan Pak akan kita usahakan untuk lebih baik lagi dalam mengalokasikan koordinasi rapat dan juga agenda-agenda sebelumnya. Dan tadi terkaitan RT/RW, Pak Camat, Pak Lurah, mungkin kondisinya sama. Kami persilahkan untuk kita menyurat saja Pak ke PUPR-nya, nanti bidang tata ruangnya, dan juga berkoordinasi dengan bidang SDA yang menjawab, karena tadi sekaitan beberapa agenda yang diangkat, secara pribadi saya tidak bisa mengkonfirmasi Pak, karena kewenangan dari bidang SDA. Cuman saya bisa paparkan di sini kemarin hari Senin kita rapat forum penataan ruang, kebetulan juga dihadiri oleh Pak Kanta. Dalam forum itu Kepala Bidang SDA menyampaikan bahwa SOP itu sendiri Pak sebenarnya sejalan dari PP 21 itu kan untuk surat keterangan itu sendiri 20 hari, 10 hari di Kepala Kantor Pertanahan untuk perteknya. Kami mohonkan untuk surat keterangan dari dinas teknisnya itu insya Allah diusahakan juga 10 hari Pak. Namun kami dengarkan kemarin ternyata ada kendala yang harus dikonfirmasi ke balai Pak. Nah itu yang ada jeda waktu yang dibutuhkan, karena ternyata setelah melihat permen Pak, kami pelajari lebih lanjut untuk kaitan sempadan itu kewenangan langsung dari pusat. Nah kebetulan di balai juga berkoordinasi ke atas lagi, sehingga ada jeda waktu di luar SOP itu sendiri, mohon dipermaklumkan Pak. Dan terkait SOP, betul insya Allah saya akan sampaikan ke pimpinan dan kita akan sama-sama mengusahakan untuk mendapatkan yang terbaik. Terima kasih kesempatannya Pak Kakanta. Saya kembalikan. Makasih. Pak Camat, jangan komentari Pak Camat. Pak Camat, jangan komentari lagi ya, panjang lagi. Sudah mau habis waktu ini. Ya, Bu Eka. Ya, akhirnya Bu Eka yang Bapak Belur hari ini kan diserang sama dua senior ini. Seperti itu. Jadi intinya kalau saya sebenarnya begini, koordinasi dan komunikasi saja. Memang sepakat bahwa pada prinsipnya sebenarnya kita mau melayani. Tentunya semua pengguna layanan itu mau cepat. Tetapi jangan sampai karena cepat itu akhirnya menjerumuskan kita. Karena ada aturan-aturan yang harus kita patuhi. Ya. Saya sendiri sebenarnya di beberapa kesempatan mengatakan kalau artinya SOP-nya itu misalnya 7 hari, kenapa tidak bisa 1 hari? Kan begitu. Selama aturan itu tidak kita langgar. Makanya ada inovasi kami namanya Serbu Saklar, Senin, Selasa, Rabu sejam kelar.
Yang tadinya sebenarnya SOP-nya itu 7 hari, Pak, Bu. Sebenarnya SOP-nya 7 hari, tapi kenapa bisa itu? Kami namanya serbu sakral, Senin, Selasa, Rabu, sejam kelar, seperti itu. Tapi sepakat tadi, karena saya hadir juga waktu itu, memang sebenarnya kami dari SDA itu saya menyampaikan sebenarnya SOP-nya itu bisa dalam waktu 10 hari, Pak. Tetapi ada memang lokasi-lokasi, terutama kalau kita ini kan di khususnya untuk Sungai Jawi-Jawi itu kewenangannya ada di Balai Sadan, yang artinya harus dikoordinasikan dengan di provinsi. Nah, di provinsi ini mungkin karena wilayahnya cukup luas, tentunya rekomendasi yang didapatkan akan makan waktu yang cukup lama seperti itu. Tapi tentunya mungkin koordinasi dan komunikasi saja, intinya seperti itu. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Saya rasa semua untuk kepentingan masyarakat. Kembali lagi bahwa kita kepingin masyarakat itu terlayani, tetapi tentunya aturan tetap kita aturan jangan kita langgar. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Terima kasih banyak atas atensinya pada hashtag Tanya Kakan. Luar biasa per hari ini, banyak yang bisa kita diskusikan. Insya Allah kita ketemu lagi minggu depan di waktu dan Mohon izin Pak Kakan, mohon izin. silakan. Saya sampaikan, ya ada surat warga saya Pak Kakan ditembuskan ke camat. Saya lihat di situ DPR, Kanwil BPN terkait dengan progres permohonan sertifikat atas nama Pak Madi. Saya hanya mau sampaikan Pak Kakan, perkembangan terakhir kami bersama tim dari BPN turun ke lokasi bersama Lurah untuk melihat langsung di lokasi, tapi sampai saat ini belum ada perkembangan dari BPN, sehingga mungkin masyarakat ini menyurat mau mengetahui sejauh mana perkembangan terkait dengan pendaftaran pertama sertifikat yang ada di Kelurahan Lepak Dek. Mungkin seperti itu Pak Kakan. Ya. Surat itu saya sudah terima Pak Camat. Saya sudah pelajari, setelah saya konfirmasi bagaimana caranya kami proses, Pak, sementara alasannya tidak ada sama sekali. Jadi waktu itu memang sepakati kan tunjuk lokasi, waktu itu. Tapi nanti kami akan jawab secara tertulis, Pak. Karena surat itu kayaknya itu sampai kecuali Tuhan yang tidak ditembusi, semua ditembusi. Saya akan jawab, Pak, terkait dengan seperti itu. Saya normatif saja untuk menjawabnya. Sekali lagi tidak ada niat sama sekali untuk menghalangi pengguna layanan. Tetapi kalau misalnya seperti sampaikan tadi, ternyata memang artinya ada aturan yang harus dilanggar, saya tidak berani, Pak. Nanti saya akan jawab, Pak, dengan surat itu karena sudah ada seperti itu, Pak. Atas nama Madi, kalau tidak salah Pak Camatnya, Madi, kalau tidak salah, Pak Camatnya, atas nama Madi, kalau tidak salah suratnya. Nanti kami akan jawab, Pak. Nanti akan jawab, Pak, seperti itu. Saya rasa demikian ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, makasih banyak. Jadi kesimpulannya, khusus untuk lokasi yang masuk trase rel kereta api, semua layanan untuk pertanahan silakan dibuka selebar-lebarnya untuk kami layani. Jadi sampaikan kepada wargata, kepada pengguna layanan kita untuk ke kantor pertanahan yang selama ini terblokir sekitar hampir 5 tahunannya dari 2018. Silakan bisa, karena dasarnya kami sudah pegang sesuai dengan perintah dari Pak Kanwil setelah berkoordinasi dengan Dirjen Pengadaan Tanah bahwa itu dimungkinkan untuk kami layani. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak atas nama pimpinan dan pribadi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu kalau ada yang kurang berkenan. Kalau ada sesuatu yang mau diskusikan, nomor WA saya kayaknya masih ada semua. Silakan hubungi saya via Japri atau telepon. Nanti kita akan diskusikan hal-hal yang belum tersampaikan di acara hashtag Tanya Kakan. Sampai ketemu di Rabu depan di jam dan waktu yang sama. Hari Rabu pukul 9 sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah di hashtag Tanya Kakan. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh Pak Kakan. Surga ki Pak Camat. Surga. Kakan deh. Pak Kakan banyak deh.